Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Sekiatur Rodo dengan NIM 21080760085 dari kelas PK6C Prodi Pendidikan Kimia. Oke, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan Moleview untuk membuat senyawa 2D atau 3D dengan senyawa yang saya contohkan di sini yaitu asam klorid untuk tutorial menggunakan Moleview untuk membuat 2D dan 3D-nya. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke website Moleview-nya. Di sini nama websitenya moleview.org. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian kita close saja, close pop-up. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Bentukan dari websitenya seperti ini. Nah, di sini di kanvas sebelah kiri ini ada bentuk molekul dari 2D-nya. Nah, untuk kanvas sebelah kanan ini adalah bentuk dari senyawa 3D-nya. Seperti itu. Kemudian sebelum kita masuk ke tutorial bagaimana cara menggunakannya, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu tools-tools atau perangkat-perangkat yang ada di sini yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini ada Clear All. Di sini berfungsi untuk membersihkan seluruh kanvas. Kemudian di sini ada Erase. Di sini berfungsi untuk menghapus atom, ikatan atau seleksi pada saat ini. Kemudian di sini ada Undo, berfungsi sebagai untuk membatalkan atau mengulangi perubahan terbaru. Kemudian di sini ada Drag Atom and Bond, berfungsi untuk memindahkan seluruh molekul. Kemudian di sini ada Rectangle Selection, berfungsi untuk memilih atom dan ikatan menggunakan area pemilihan persegi atau persegi panjang. Kemudian di sini ada Lasso Selection, berfungsi untuk memilih atom dan ikatan dengan menggunakan area pemilihan tangan bebas. Kemudian di sini ada Tonjol Color Model, berfungsi untuk menampilkan atom dan ikatan menggunakan warna. Kemudian di sini ada Tonjol Skeletal Formula, berfungsi untuk menampilkan semua atom C dan H, bukan tampilan kerangka. Kemudian di sini ada Center Structure, berfungsi untuk memusatkan seluruh molekul. Kemudian di sini ada Clear Structure, berfungsi untuk membersihkan formula struktur menggunakan layanan eksternal. Kemudian di sini ada 2D to 3D atau Update 3D View. Ini berfungsi untuk mengubah rumus struktur menjadi molekul 3D. Kemudian kita bergeser ke bilas sebelah kiri. Nah, di sini. Nah, untuk 5 urutan ini atau obligasi di sini berfungsi untuk memberikan ikatan, jenis ikatan. Di sini ada single bond, ada double bond, ada triple bond, ada wedge bond, dan ada hash bond. Kemudian, nah untuk ini area fragment, di sini berfungsi untuk memberikan tambahan fragmennya. Di sini ada benzen, ada siklopropana, ada siklopropena, dan lain-lain. Kemudian di sini carbon chain atau rantai di sini berfungsi untuk membuat rantai atom karbon. Kemudian ini charge plus di sini berfungsi untuk kenaikan muatan atom, dan untuk charge min di sini berfungsi untuk penurunan muatan atom. Kemudian kita masuk ke paling atas ini, tulisan-tulisan ini. Yang pertama di sini ada
MolView. Di sini kita bisa memilih mau dibentuk 3D atau dibentuk 2D seperti itu. Kemudian di sini ada tools. Yang pertama di sini ada embed atau link untuk tautan. Di sini berfungsi untuk menyematkan atau membagikan menggunakan URL atau kode HTML yang disediakan. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Kemudian di sini ada explore. Nah, di sini ada struktur formula image. Di sini berfungsi untuk mengunduh struktur formula image dari 2D-nya. Kemudian untuk 3D model image di sini untuk mengunduh struktur 3D-nya. Kemudian di sini ada mol file. Di sini berfungsi untuk mengunduh molekul secara umum. Kemudian sini ada information card atau kartu informasi. Di sini berfungsi untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi tentang rumus struktur saat ini. Kemudian di bawah ini ada spektroskopi. Di sini berfungsi untuk menunjukkan lapisan baru di mana dapat melihat spektrum molekul dari rumus struktur saat ini. Kemudian di bawah ini ada advanced search atau pencarian lanjutan. Nah, di bawah ini ada similarity atau pencarian kesamaan. Di sini berfungsi untuk mencari senyawa dengan rumus struktur yang mirip. Kemudian di bawah ini ada substruktur atau pencarian substruktur. Di sini berfungsi untuk mencari senyawa dengan struktur saat ini sebagai subset. Kemudian di bawah ini ada superstruktur, berfungsi untuk mencari senyawa dengan struktur saat ini sebagai superset. Lanjut, di sini ada model. Nah, di sini ada representation. Di sini ada ball and stick, van der Waals, wireframe, dan lain. Di sini kalian bisa memilih sesuai yang kalian inginkan. Nah, di sini apabila kita ingin menggunakan stick, bisa diklik stick, nanti berubah seperti ini 3D-nya, atau bisa menggunakan van der Waals. Di sini bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan ball and stick. Kemudian di sini ada background. Background ini kita bisa sesuaikan ingin menggunakan hitam, abu-abu, atau putih. Sini klik saja sesuai yang kalian inginkan. Kemudian di sini ada engine, ada GMO, ada Gmo, dan Gemdoodle. Oke, lanjut ke selanjutnya. Di sini ada protein. Nah, di sini ada chain representation. Nah, apabila dalam strukturnya itu mengandung protein, kita bisa menggunakan ini chain protein ini untuk menggambarkan struktur proteinnya. Nah, di sini ada bondnya. Kemudian di sini ada chain color scheme. Di sini kita bisa memilih spektrumnya, chain atau residu, polarity, bifactor seperti itu. Oke, kita beralih ke sebelah kanan. Di sini ada atom-atomnya. Ada C, H, N, O, P, S, F, Cl, Br, I. Dan apabila ada atom yang belum ada, kita bisa klik periodic table. Nah, di sini kita bisa klik apabila di tampilan awal tadi tidak ada. Nanti bisa dipilih dari periodic table ini. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke tutorial cara penggunaan MolView-nya. Di sini kita akan menggunakan asam klorid sebagai contoh dari pembentukan 2D dan 3D-nya. Nah, untuk rumus kimia dari asam klorid sendiri yaitu HClO3.
Nah, pertama di sini kita klik tonjol color model terlebih dahulu dan ini tombol skeletal formula. Kemudian kita klik O, atom O, oksigen, dan kita klik saja di kanvasnya. Nah, kemudian O dan Cl itu berikatan 2 atau double bond. Nah, di sini kita bisa klik double bond ini, kemudian kita seret. Nah, seperti ini nanti muncul. Kemudian di sini kan dia C. Kita bisa ganti Cl dengan cara kita klik Cl, kemudian kita klik. Nah, dia akan berubah menjadi Cl. Kemudian, nah, dari Cl ke O itu dia berikatan 1. Kita klik 1 ini, single bond atau rangkap 1 ini. Dan kita klik. Nah, di sini dia masih C, kita ganti ke O. Kita klik di C-nya, kemudian dari O ini dia berikatan dengan atom H. Kemudian kita klik. Nah, C-nya ini kita bisa ganti dengan H. Nah, seperti ini. Oke, setelah terbentuk seperti ini, kita bisa update 2D to 3D atau update 3D view di sini untuk menampilkan senyawa 3D-nya. Nah, di sini dia akan berbentuk seperti ini nanti senyawa 3D-nya. Kemudian kita bisa lanjut ke tools-tools yang ada di atas. Di sini di tools ini kita bisa yang pertama di sini kita bisa menyimpan struktur formula image-nya. Nah, dia akan tersimpan di sini, nanti akan tersimpan struktur 2D-nya. Kemudian kita juga bisa menyimpan struktur 3D-nya. Klik saja 3D model image. Kemudian kita ke information card. Nah, di sini dia akan memberikan informasi-informasi seputar asam klorid tersebut. Di sini ada formulanya, ada molekul weight-nya, ada hidrogen bond donor, hidrogen bond acceptor. Di sini ada composition-nya. Nah, seperti ini. Dia akan memberikan informasi-informasi seputar senyawanya. Kemudian kita return. Lanjut, kita ke spektroskopi. Nah, karena senyawa tersebut tidak memiliki spektrum, ya kita tidak bisa menampilkan spektrumnya. Itu. Kemudian lanjut kita ke PubChem Short. Nah, di sini bisa juga kita mencari informasi-informasi seputar asam klorid di PubChem source ini. Kemudian kita lanjut ke similarity, di mana apakah terdapat senyawa yang mirip seperti itu. Nah, di sini ada beberapa senyawa-senyawa yang mirip dengan asam klorid atau similarity.
Bisa dilihat di sini ada klorik asid, ada kloros asid, ada asid, ada hidroksiklorid hidride, ada dihidroksiklorandium, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke substrukturnya. Di sini klik substruktur. Ini berfungsi untuk mencari senyawa dengan struktur saat ini sebagai subsetnya. Nah, di sini ada beberapa yang senyawa dengan struktur saat ini sebagai subset. Ada perklorik asid, ada klorik asid, dan ada lainnya di sini ya. Kemudian lanjut kita ke superstruktur, di mana mencari senyawa dengan struktur saat ini sebagai supersetnya. Nah, di sini ada beberapa senyawanya dengan struktur saat ini sebagai superset. Bisa dicari di superstruktur. Kemudian kita ke embed terlebih dahulu. Nah, di sini ada HTML kode dan ada URL-nya. Kita bisa salin untuk memberikan tautan untuk mengakses senyawa ini, seperti itu. Oke, kemudian kita ke model di sini. Nah, di sini kita pertama ini kita menggunakan stick and ball. Nah, apabila kita menggunakan stick, nah bentuknya nanti akan seperti ini, atau menggunakan van der Waals. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini. Wireframe. Kemudian ada line. Nah, nanti yang seperti ini. Kita juga bisa menggunakan background putih, atau background hitam, atau background grey. Nah, di sini coba kita menggunakan hitam. Nah, seperti itu. Kemudian untuk proteinnya, apabila ada struktur protein, di sini kita bisa langsung mencantumkan strukturnya dari di sini. Nah, apabila di sini di tools ini tidak ada struktur protein yang kita cari, kita bisa mencari di sini. Nah, kita bisa mencarinya di sini. Bisa ketikkan sesuai yang kita inginkan, mengetikkan protein yang kita inginkan, seperti itu. Apabila di protein ini tidak ada di pemilihan ini. Oke, seperti itu. Nah, oke. Kita ke bagian atas ini dulu ya, teman-teman. Kita ke drag atom dan end bond. Di sini kita klik. Nah, di sini kita bisa menyeret untuk senyawa 2D-nya. Nah, bisa agar semua dari strukturnya itu bisa diseret seperti itu, tidak satu-satu gitu. Langsung lanjut kita ke rectangle selection. Kita nanti bisa memilih ini strukturnya ini dengan bentuk persegi atau persegi panjang, seperti itu. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Kemudian untuk lasso selection ini kita bisa memilih sesuai bentuk yang kita inginkan. Apabila bentuknya seperti ini, nah nanti kita bisa membentuk sesuai yang kita inginkan. Seperti ini, itu. Kemudian di sini ada center struktur, kita klik saja. Nah, untuk memfokuskan strukturnya seperti itu agar berada di center seperti itu.
Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.